Bab 2266. Charlie mengangguk, memasukkan namanya di atasnya, lalu mengklik untuk mengonfirmasi. Setelah pengenalan wajah Alipay berlalu, sebuah prompt segera muncul yang menunjukkan bahwa transfer berhasil. Tangan Mia gemetar, dan sebuah perintah langsung muncul. Charlie mentransfer 500,000 yuan kepadamu. Ketika dia melihat pesan ini, seluruh orang terkejut karena tidak ada yang bisa ditambahkan, dan dia diam-diam bersemangat. Bu, uang ini terlalu lancar. Saya tidak pernah menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidup saya. Presiden Benyamin, jika saya mengetahuinya, saya harus diberi hadiah setidaknya 100,000 yuan. Dengan senang hati, Mia tidak bisa membantu tetapi melirik ke arah Charlie dan tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Charlie akan cukup murah hati. Untuk membantu adik ipar Anda dapat menggunakan jari Anda untuk membayar 500,000. Charlie tertawa dan berkata, ini tidak sama, saya hanya seorang yang sedikit compang-camping, dan tidak mudah bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang. Jika bukan karena dia adalah saudara ipar perempuan saya tidak akan begitu bahagia. Wendy melihat bahwa Charlie benar-benar memberi 500,000 yuan, dan segera menangis dan berkata, kakak ipar, kamu tidak bisa begitu saja memberi mereka uang. Mereka hanya sekelompok bandit. Mia langsung memarahi, Wendy, perhatikan kata-katamu. Kontrak kami ditulis dalam hitam dan putih, dan Anda juga telah mencetaknya sendiri. Sekarang saya menggunakan uang ini untuk bertindak sesuai kontrak. Mengapa ini perampokan? Wendy gemetar karena marah, dan berkata dengan marah, apakah kamu bukan perampok? Anda tahu diri Anda sendiri. Kontrak itu sendiri curang. Charlie berkata saat ini, oh, Wendy, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Wendy tidak berharap Charlie menyetujui kompensasi dengan begitu mudah dan tersendat, kakak ipar. Aku tahu kamu menghasilkan uang dengan mudah, tetapi kamu tidak bisa memberikannya kepada mereka dengan begitu bebas. Charlie tertawa dan berkata, bagaimana ini bisa disebut lebih murah untuk mereka? Ketika Mia mendengar ini, dia langsung menggema, benar, bagaimana bisa lebih murah untuk kita? Ikuti aturannya, uang itu sendiri yang harus Anda bayarkan ke perusahaan. Atau Tuan Wei tahu hukum, gadis tahu omong kosong. Charlie membalikkan wajahnya saat ini dan berkata kepada Mia, Nona Mia, kamu salah paham tentang apa yang aku maksud. Mia mengerutkan kening, apa maksudmu? Charlie tersenyum dan berkata, uang yang kuberikan padamu memang tidak sia-sia untukmu. Saya meminjam uang ini dari Anda, dengan bunga 500,000 per menit. Sekarang 2 menit telah berlalu. Anda harus membayar saya kembali dengan bunganya. 150,000. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, oh, ya, saya sarankan Anda cepat-cepat, ini akan menjadi 3 menit sekarang, dan kemudian akan menjadi 2 juta. Mia segera mengertakkan giginya dan mengutuk, apa kamu benar-benar gila? Memainkan game ini dengan Mia. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan? Benar-benar terbelakang mental. Setelah itu, dia melambai ke pria kuat di sekitarnya, dan berkata dengan dingin, tangkap dia. Apa yang dipikirkan Mia adalah, uang 500,000 yuan telah tiba di Alipay-nya. Dia secara alami tidak memiliki kebutuhan untuk terus berbicara dengan pria ini. Dia bisa pergi begitu saja. Dia sedang mengendarai sepeda listrik. Apa yang bisa dia lakukan padanya? Jika dia berani mengikutinya. Berpura-pura dipaksa, dia bisa menanganinya saat itu juga. Mendengar ini, beberapa orang kuat segera mendorong Wendy ke samping, bersiap untuk masuk ke dalam mobil dan pergi. Charlie menunjuk ke arah Mia saat ini dan berkata dengan dingin, yang lain boleh pergi, kamu harus tinggal, Nona Mia, kapan kamu akan membayar kembali uangnya, dan kemudian dapatkah kamu pergi? Begitu Mia mendengar ini, dia langsung memarahi, sial, jangan beri aku aja. Kemarilah, beri aku pertarungan. Bab 2267. Orang-orang kuat di sekitar Mia sudah bersiap-siap. Perusahaan mereka, yang menghususkan diri pada area abu-abu, ingin menghasilkan uang sepenuhnya dari kinerja. Penampilan Mia bergantung sepenuhnya pada berapa banyak gadis kecil yang dia tipu, dan seberapa besar nilai yang dia peroleh dari gadis-gadis kecil ini. Kinerja preman mereka tergantung pada seberapa sering mereka berhasil menggerakkan tangan. Dalam istilah awam, jika tidak ada kesempatan selama sebulan, mereka hanya bisa mendapatkan gaji pokok.
Tapi jika ada pertengkaran setiap hari di bulan ini, mereka bisa mendapat upah setidaknya puluhan ribu. Mereka telah melihat bisnis ini hari ini. Mia sudah memiliki 500,000 di Alipay. Jika mereka mencoba untuk mengajar orang yang terbelakang mental di depan mereka, mereka akan memiliki setidaknya 20,000 atau 30,000 dari 500,000. Oleh karena itu, begitu mereka mendengar perintah Mia, mereka segera menghampiri Charlie dan menekan mereka, dan masing-masing akan mengambil tindakan. Charlie tersenyum ringan di wajahnya. Belum lagi beberapa preman, bahkan beberapa master bela diri seperti Ruoli tidak cukup di depannya. Jadi, dia langsung menyapa mereka dengan senyuman. Menendang seseorang dengan keras, memukul yang lain dengan keras, dan kemudian mengangkat seorang pria kuat dengan kedua tangan, dan melemparkannya dengan ringan dengan kedua tangan, dan melemparkan keduanya dari pinggir jalan dan menanam pohon pinus kerdil. Di sabuk hijau, mereka jatuh pingsan. Ketika dua orang yang tersisa melihat bahwa Charlie bertindak seperti memotong melon dan sayuran, dan dia dengan mudah menyingkirkan 4 rekan mereka, dan mereka sangat takut sehingga mereka berbalik dan melarikan diri. Tapi sebelum mereka berbalik, Charlie mencengkeram bagian belakang leher mereka secara langsung, dan kemudian, mereka semua berubah menjadi 2 parabola dan terbang ke sabuk hijau di sisi jalan. Mia tampak konyol. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kawat gantung yang mengendarai sepeda listrik ini bisa menjadi begitu kuat. Kekuatan semacam ini bahkan lebih kuat dari tongkat merah terkenal di jalan. Saat ini, Mia menyadari bahwa dia membuat masalah hari ini. Jadi, dia buru-buru berkata sambil tersenyum, "Mr. Wade, maafkan aku. Saya tidak tahu bahwa gadis ini menyinggung Anda." "Tidak apa-apa. Saya akan mentransfer 500,000 yuan kembali kepada Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan, 6 menit telah berlalu, pokoknya 500,000, dan bunganya 3 juta. Anda harus memberi saya total 35 juta. Mia menangis dan berkata, "Tuan Wade, kamu bercanda, totalnya hanya 0,5 juta. Anda harus meminta bunga 0,5 juta untuk 1 menit. Tidak ada kekejaman seperti itu di Tiongkok kuno dan modern dan negara-negara asing." Charlie tersenyum dan bertanya padanya, "Kenapa, kamu belum melihatnya?" Mia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Wade, suku bunga yang sangat tinggi, saya benar-benar belum pernah mendengarnya." Charlie mengangguk, "Oke, Anda tidak hanya mendengarnya sekarang, tetapi Anda juga telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya menyarankan Anda untuk berhenti berbicara omong kosong, jika tidak, itu akan segera meningkat 500,000. Mia menyeka keringat dinginnya, dan berkata dengan canggung, "Mr. Wade, jangan mengejekku. Anda juga bekerja untuk perusahaan. Meskipun Anda memberi saya uang, saya tetap harus memberikannya kepada bos kami. Saya seorang pekerja paruh waktu, bagaimana saya bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk membayarmu?" Charlie berkata dengan tenang, "Kalau begitu kau bisa memanggil bosmu, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya. Jika bos Anda membutuhkan waktu 20 menit untuk datang, bunganya akan meningkat 10 juta lagi." Ketika Mia mendengar Charlie mengatakan bahwa dia harus menelepon bosnya, dia sangat gembira. Alasan mengapa dia memohon belas kasihan kepada Charlie adalah karena dia tidak bisa menghadapinya sendirian. Bab 2268. Tetapi karena dia meminta dirinya untuk menelepon bos, dia bisa memanggil bos dan membiarkan bos menyelesaikan masalah. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata dengan rajin, "Kalau begitu tunggu sebentar, saya akan menelepon bos kita." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Begitu telepon terhubung, Mia berkata dengan cemas, "Tuan Benjamin, bantu saya, Mr. Benjamin, saya mengalami masalah di Pearl River Woods." Ten Benjamin Liu di telepon dulunya adalah seorang bintang lokal. Dia agak terkenal. Tapi kemudian dia kehilangan matanya karena dia pergi berjudi di tempat lain. Tangan kanannya cacat, dan dia tidak bisa terus bercampur di dunia bawah di mana yang lemah dan yang kuat sedang makan, jadi dia mengumpulkan sekelompok orang dan mendirikan perusahaan etiket. Alasan mengapa dia memilih untuk bekerja di perusahaan etiket adalah bahwa wanita etiket yang dihubungi oleh perusahaan tersebut semuanya adalah gadis dengan sedikit kecantikan tetapi tanpa latar belakang. Setelah itu, semua wanita seremonial yang datang untuk bekerja selama beberapa ratus hari, latar belakang kekuatan apa yang bisa dimiliki keluarga.
Setelah diintimidasi, secara alami, tidak ada yang bisa membela mereka. Karena itu, Benyamin telah terlibat dalam bisnis Pernol ST Tution dalam beberapa tahun terakhir. Dia sedang menelepon, dan setelah mendengar cerita Mia, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Sial, beberapa orang berani mengambil uang Benyamin. Tunggu, aku akan membawa seseorang ke sini. Samar-samar Mia mengingatkan, Tuan. Benyamin, maka Anda harus sepenuhnya siap. Benyamin segera tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kebetulan Brother Abner sedang minum teh di sini. Saya akan membawa Brother Abner dan datang ke sana. Mia bertanya dengan penuh semangat, Saudara Abner ada di perusahaan kita. Iya. Benyamin mencibir, di kecil yang menandatangani kontrak minggu lalu ditemukan oleh Brother Abner ketika dia bekerja di KTV kemarin. Saudara Abner ingin membawanya, jadi dia datang untuk menyapaku. Saya menyita uang Saudara Abner, jadi dia berhutang budi kepada saya, biarkan dia membantu saya dalam masalah ini. Mia sangat bersemangat sehingga dia buru-buru berkata, oke, Presiden Benyamin, cepat kemari. Benyamin tersenyum dan berkata, oke, katakan padanya aku akan segera ke sana, paling lama 10 menit. Mia menutup telepon dan menatap Charlie dengan penuh kebanggaan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa begitu Abner datang untuk membantu, Charlie akan tamat. Nama Abner adalah nama yang umum, siapa yang tidak tahu di dunia bawah tanah Aurous Hill. Dia adalah salah satu dari 4 raja surgawi. Setidaknya ada beberapa ribu saudara di bawahnya. Meskipun pria bermarga Wade ini bisa mengalahkannya, dia tidak akan punya tangan untuk dikalahkan setelah itu. Aku hanya menunggu untuk melihatmu dipotong oleh anak buah Bro Abner. Dengan disabilitas. Namun, meskipun dia sangat bangga di dalam hatinya, dia tidak berani berpura-pura menjadi kuat di depan Charlie. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat sopan, Tuan. Wait, kata bos kita, dia akan datang ke sini sebentar, tunggu sebentar, jangan cemas. Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak sedang terburu-buru. Atasan Anda yang seharusnya cemas. Bagaimanapun, menit ini adalah 500,000 yuan. Jika dia bertahan sebentar, dia mungkin akan hancur. Dia terkekeh dan mengutuk dalam hatinya, FCK. Anda idiot benar-benar menganggap diri Anda terlalu serius, bukan? 500.000 1 menit, Anda fucking berani memikirkannya, tunggu sampai kamu sekarat. Saya melihat bagaimana Anda berpura-pura. Wendy di samping sedikit khawatir dan berbisik kepada Charlie, kakak ipar, bos perusahaan mereka adalah seorang gangster. Mungkin dia akan membawa banyak orang, ayo pergi. Charlie melambaikan tangannya, wajahnya serius, dan berkata, bagaimana saya bisa pergi sekarang? Jika saya pergi, bagaimana jika bosnya tidak dapat menemukan saya? Kamu tahu kalau uang ini tertunda selama sehari, tahukah kamu berapa bayaran bos kepada saya? 1 menit adalah 500.000, 1 jam adalah 30 juta, 20 atau 40 jam adalah 720 juta. Ada prinsip. Kau tidak boleh curang, tahu? Ketika Mia mendengar ini, dia menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan berkata dalam hatinya, Emma, dari tumpukan jerami mana orang ini melompat keluar. Mulut itu benar-benar membual. Bab 2269. Dia sabar dan menunggu selama 15 menit di tempat. 15 menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz S-Class akhirnya meluncur ke tempat parkir di pintu masuk Redwood. Menyusul sedan kelas S, ada 2 van 11 tempat duduk. Saat itu, kedua van itu penuh dengan orang yang memegang parang. Arah kendaraan datang tepat di belakang punggung Charlie. Benyamin di dalam mobil melihat Mia, dan kemudian segera menyadari bahwa pria yang duduk di sepeda listrik di depan Mia dengan punggung menghadapnya adalah pria yang berteriak. Dia sangat menghina dan diam-diam bergumam, selempang yang mengendarai sepeda listrik, berani-beraninya kau berpura-pura menjadi tandinganku? Kebetulan tangan gatal hari ini, jadi aku akan berlatih denganmu. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata Mia bahwa kotoran ini menjatuhkan 6 adik laki-lakinya sendirian, dia merasakan sedikit getaran di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, bagaimana jika orang ini benar-benar pandai memukul, bagaimana jika dia melakukannya lagi. Memikirkan hal ini, dia begitu sibuk memandangi Bro Abner di sebelahnya dan berkata dengan datar, Brother Abner, Anda harus bekerja keras hari ini. Anda dapat membantu saya.
Sejak pemukulan, tangan saya tidak begitu bagus, tidak ada orang di jalan yang mengenali saya dan tidak lagi menatap saya. Tidak seperti Anda, yang telah menjadi salah satu dari 4 raja surgawi, tidak ada seorang pun di Aurous Hill yang dapat memberikan wajah Anda. Bro Abner sangat bangga dengan gelombang pujian ini, dan berkata sambil tersenyum, Benyamin, ini hanya gorengan kecil, berani meremehkanmu, itu setara dengan merendahkan saya. Tunggu sebentar saudara, saya akan membuat sebuah pertunjukan untukmu. Setelah berbicara, pengemudi menghentikan mobil di samping Charlie. Bro Abner langsung mendorong pintu dan keluar dari mobil, menatap bagian belakang kepala Charlie, dan mengutuk dengan dingin. Coba saya lihat siapa yang membenci hidupnya, berani menyinggung saudara saya Benyamin. Saat ini, lebih dari 20 adik laki-laki berdiri di belakang Bro Abner. Beberapa di antaranya milik Benyamin, tetapi kebanyakan milik dia. Ketika Mia melihat bahwa Benyamin benar-benar membawa Bro Abner, dia menjadi bersemangat dan melompat dan tersenyum pada Charlie. Mr. Wade, keparatmu sudah mati hari ini. Anda sedang menunggu untuk dicincang menjadi daging dan saus oleh Brother Abner. Wendy berkata dengan gugup, kakak ipar mereka banyak sekali. Charlie mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, apa gunanya lebih banyak orang? Bro Abner tidak mengenali suara Charlie, jadi dia berkata dengan marah, wah, kamu sangat sombong. Bahkan Anda tidak melihat Bro Abner, saya pikir Anda bosan dengan hidup dan bengkok. Charlie berbalik perlahan saat ini, memandang Bro Abner, dan berkata sambil tersenyum, oh, ternyata itu Brother Abner, kenapa? Bawa begitu banyak saudara, apakah kamu akan membunuhku? Bro Abner melihat wajah Charlie yang tersenyum, dan jiwanya tiba-tiba ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kotoran yang dibawakan Benyamin untuk dia bantu mengajar ternyata adalah Tuan Charlie, yang sangat dihormati oleh bosnya, Orvel. Bukankah ini Afkindo? Bukankah ini? Bro Abner berteriak dalam hati, dan kakinya menjadi lemah tanpa sadar. Segera setelah itu, dia berlutut di tanah dengan tatapan di mata yang membuat semua orang terkejut dan tersedak. Mr. Wade. Saya benar-benar tidak menyangka Anda ada di sini. Tolong maafkan saya anjing bodoh. Benyamin tercengang dan berkata, Brother Abner. Mengapa Anda berlutut untuk kain kotor ini? Hal macam apa dia? Begitu Bro Abner mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia berjuang untuk berdiri, melangkah maju ke arah Benyamin, melingkarkan lengannya, dan menampar wajahnya dengan keras. Dengan sekejap, Benyamin dipukul mundur beberapa langkah, seluruh tubuhnya sudah pusing, matanya melihat bintang. Bab 2270. Dia menutupi wajahnya dan bertanya dengan takjub, Brother Abner, untuk apa kamu memukulku? Pukul kain kotor itu. Seluruh tubuh Bro Abner menggigil, dan dia tergagap, kamu sangat ingin mencari kematian. Anda berani mengatakan bahwa Tuan Wade adalah kain yang bau. Saya pikir Anda benar-benar ingin lelah dengan hidupmu. Setelah berbicara, dia segera berteriak kepada semua anak buahnya, sial, pegang dia untukku dan pukul dia sampai mati. Meskipun sebagian besar adik laki-laki Bro Abner belum pernah melihat Charlie, mereka pernah mendengar nama itu. Setelah itu, inilah dermawan yang dibicarakan Orvel sepanjang hari, dan Orvel adalah ayah baptis dari seluruh dunia bawah tanah Aurous Hill. Dapat dikatakan bahwa dermawannya adalah dermawan dari semua anggota dunia bawah tanah di Aurous Hill. Benyamin ini memprovokasi dia dan itu tidak baik. Dia harus memprovokasi Tuan Wade. Bukankah ini hanya memainkan lentera di toilet dan mencari kematian? Akibatnya, saudara-saudara kecil ini segera bergegas maju dan menekan Benyamin ke tanah, yang merupakan pemukulan yang kejam. Benyamin dipukuli dan berteriak, menangis dan meratap, Brother Abner, maafkan saya, Brother Abner, saya tidak tahu bahwa Tuan Wade adalah teman Anda. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan memiliki konflik dengan Tuan Wade. Tolong maafkan saya. Memaafkanmu. Bro Abner sangat cemas, dan dia berkata tanpa berpikir, FCK kamu paman, aku ingin menyelamatkan Anda. Siapa FCK menyelamatkan saya? Jika Tuan Wade menyalahkannya, saya ingin makan jika Anda tidak bisa, Anda harus pergi berkeliling. Bahkan jika Tuan Wade tidak menyalahkan saya, jika masalah ini sampai ke telinga guru kelima, Tuan kelima akan menghancurkan saya. Kamu bastard menyakitiku, kamu tahu? Benyamin menangis dan berkata, Brother Abner, maafkan saya benar-benar tahu saya salah.
Setelah berbicara, dia menatap Charlie lagi, menangis dan memohon, Mr. Wade, maafkan saya, Tuan Wade. Charlie tersenyum acuh tak acuh dan berkata kepada Bro Abner, oke, biarkan orang-orangmu berhenti dulu. Begitu Bro Abner mendengar ini, dia berseru dan berteriak, hentikan, Tuan Wade akan berbicara. Sekelompok besar orang mengelilingi Benyamin di tanah dan menendang dengan ganas. Mendengar ini, dia dengan cepat menutup tangannya dan mundur 2 langkah, berdiri diam di tempat. Benyamin dipukuli sampai berdarah, dan wajahnya bengkak menjadi kepala babi besar. Mia di samping sudah ketakutan dan menatap Benyamin dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Bro Abner buru-buru membungkuk, dan berkata kepada Charlie dengan hormat, Mr. Wade, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Charlie mengangguk, dan berkata kepada Bro Abner, kuda kecilku, bukannya aku menyuruhmu membunuh, dalam masyarakat yang beradab, jangan pukul dan bunuh di setiap kesempatan, seberapa buruk bagi warga biasa untuk melihat dampaknya. Bro Abner tercengang sejenak, dan buru-buru menampar wajahnya, dan berkata dengan malu, Mr. Wade, Anda benar mengkritik. Ini adalah kualitas rendahku yang telah mempermalukan orang-orang di Orrow's Hill. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa sekarang. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Benyamin dan berkata sambil tersenyum, Benyamin dari perusahaan etiket Chiang Mei selalu, kan? Dengan darah masih menggantung di sudut mulut Benyamin, dia berkata dengan lemah, ini aku, ini aku. Tuan Wade, akulah yang salah, aku tidak mengenalmu, dan menyinggungmu. Tolong maafkan saya. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, oh, tidak ada yang benar atau salah di dunia orang dewasa, dan beberapa di antaranya hanya keuntungan. Setelah itu, dia menunjuk ke Mia, yang pucat dan berkata sambil tersenyum, lihat, saya telah memberitahu Presiden Anda sebelum Anda datang, saya telah meminjamkan 500,000 yuan kepada perusahaan Anda sebelumnya sekitar 30 menit. Saya sudah membuat janji dengan Miss Mia. Tingkat bunga 500,000 yuan per menit. Setelah 30 menit, tingkat bunganya menjadi 15 juta yuan. Bersama dengan ibu kota, totalnya adalah 5 juta yuan. Lihat kapan penyelesaian akan dilakukan. Sedikit banyak? Seluruh tubuh Benyamin gemetar, dan dia berseru, Mr. Wade. TN Wade, kamu, minatmu terlalu tinggi, untuk 1 menit 500.000, tidakkah kamu menginginkan hidupku? Charlie tersenyum dan berkata, lihat, perusahaan Anda menghasilkan banyak uang dari klausul tuan, dan orang seperti saya, menghasilkan uang dari pinjaman luar negeri. Anda memiliki kemampuan untuk menghasilkan banyak uang, dan saya juga memiliki cara saya untuk menghasilkan uang. Mereka yang bertransaksi harus saling menghormati, tentu saja.